Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inuk Natasha Juladewi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari topik 1 sampai topik 7 pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada topik 1 adalah hubungan manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi tidak bisa lepas karena teknologi merupakan salah satu unsur kebudayaan di masyarakat. Pada dasarnya, manusia tidaklah berbeda dengan hewan, karena pada dulunya manusia hanya mengandalkan tubuhnya saja. Namun, semakin bertambahnya tahun dan berkembangnya zaman, manusia dapat menciptakan teknologi yang dapat membantu untuk kesehariannya. Sehingga pada saat ini yaitu abad ke-21, manusia memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang memiliki kecerdasan super sehingga dapat mengembangkan teknologi dan memanfaatkan teknologi dengan benar. Topik yang kedua adalah dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positifnya, 1. Mampu menggunakan alat, teks, dan teknologi untuk mencari informasi. Yang kedua, mampu berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam bentuk yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial secara individu maupun secara berkelompok. Dampak negatifnya adalah, pertama, adanya serangan dunia maya. Yang kedua, adanya pencurian data identitas. Yang ketiga, manipulasi data digital. Yang keempat, masalah mental. Dan yang kelima adalah pembunuh pekerjaan. Topik yang ketiga adalah konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa mempertemukan antara manusia dengan manusia ataupun komputer dengan komputer. Pemanfaatan Big Data sudah dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Contohnya adalah dalam bidang keamanan, dalam bidang monitoring lingkungan, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang otomasi gedung dan perumahan. Big Data adalah ukuran data yang sangat besar. Big Data memiliki 5 komponen, yaitu volume, variety, veracity, value, dan velocity. Pemanfaatan Big Data ada dalam dunia bisnis, seperti untuk pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk dan aplikasi penawaran produknya, dan pengembalian keputusan yang cerdas. Topik yang keempat adalah konsep dan pemanfaatan AI. AI merupakan kecerdasan buatan berupa mesin yang dapat belajar dari pengalaman dan melakukan tugasnya seperti manusia. Pemanfaatan AI yang pertama ada dalam bidang kesehatan adalah untuk pengecekan kondisi pasien. Yang kedua, penggunaan robot dalam bidang jurnalistik sebagai pengganti reporter. Yang ketiga, dalam bidang bisnis adalah membantu HRD dalam perekrutan karyawan baru. Yang keempat, membantu layanan pelanggan berupa dengan bentuk chatbot. Topik yang kelima adalah konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi ataupun perusahaan maupun secara individu. E-commerce membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan Indonesia karena dapat mendapatkan laba melalui cara yang berbeda dengan perdagangan tradisional. Pemanfaatan e-commerce dapat dilihat dengan adanya aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan yang lain sebagainya. Topik yang keenam adalah etika dalam dunia cyber.
Semakin mudahnya manusia dalam mencari informasi dan semakin berkembangnya teknologi, manusia dan masyarakat harus mengerti etika-etika dalam menggunakan internet. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dunia cyber adalah: 1. Untuk menghargai semua orang. Yang kedua, berhati-hati dalam mengunggah atau memposting foto, video, ataupun konten. Yang ketiga, jangan mengunduh konten bajakan. Yang keempat, jangan melakukan plagiat. Yang kelima, jangan mengumbar privasi orang lain ataupun privasi diri sendiri. Yang keenam adalah menyaring informasi yang ada dalam internet sehingga kita tidak termakan oleh berita hoax. Topik 7 adalah aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh pemerintah, aturan tentang ITE ini ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang ini disebutkan beberapa larangan yang dapat melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, ada juga sanksi-sanksi yang didapatkan oleh pelanggar sesuai dengan pelanggarannya, apakah pelanggaran berat ataupun pelanggaran ringan.